Selamat datang buat teman-teman yang udah gabung. Kita sembari nunggu yang lain ya. Ada Hai Mbak Yustina, Mbak Oki, Mbak Yeti. Halo Mbak Titin. Terima kasih sudah bergabung. Hai Mbak Maida. Apakah suaranya terdengar jelas? Oke, siap. Kita nunggu yang lain dulu ya. Hai Mbak Zela. Hai Mbak. Buat yang udah gabung, boleh banget nih ngajakin teman-temannya buat ikutan join juga biar makin rame, biar makin bermanfaat juga informasi yang didapat. Ada Mbak Dini. Hai Mbak Dini yang dari Ponorogo. Apa kabar? Satu menit lagi kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua.
Perkenalkan, nama saya Zanubari Fahnur, biasa dipanggil Zan. Saya merupakan salah satu alumni bidan UGM juga. Nah, di sore kali ini saya akan menemani teman-teman di acara sharing, yaitu salah satu kegiatan dari Alumni Talk Series yang biasa diadakan oleh Kabid Gama. Nah, untuk acara ini merupakan acara perdana. Untuk temanya apa sih? Nah, tema kali ini tuh yang lagi booming gitu di mahasiswa atau alumni kebidanan, yaitu tentang bidan profesi. Untuk kegiatan hari ini saya akan ditemani oleh narasumber yang spesial nih. Dia itu alumni dari bidan UGM juga, dan beliau sekarang sedang melanjutkan studi bidan profesi di salah satu politeknik kesehatan. Mungkin teman-teman udah tahu ya dari pamflet atau brosur kegiatan yang sudah tersebar. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih Alumni Talk itu. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan dari Kabid Gama. Ini nanti akan mengangkat tentang tema-tema yang lagi hits atau booming di dunia kebidanan. Untuk narasumbernya nanti akan dipilih dari alumni-alumni bidan UGM itu sendiri, seperti itu. Nah, di sini sepertinya sudah bergabung. Halo Mbak Oki. Ya, kita masih menunggu ya. Untuk perkenalan lebih lanjutnya, nanti akan langsung dari Mbak Oki itu sendiri ya. Buat teman-teman kalau bisa stay, nanti di akhir ada form yang harus diisi oleh teman-teman. Nah, ini udah bergabung bareng sama kita. Hai Mbak Oki. Halo Mbak Oki, apa kabar? Halo, Ya, suaraku kedengaran suaraku jelas nggak? kedengeran kan? Oke. Mbak Oki, apa kabar Mbak Oki? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih sekarang, Mbak Oki? Lagi sibuk isolasi mandiri. Enggak. Oke, sebelum kita Jadi tinggal ngobrol nunggu baik. nunggu ini. Oke, Mbak Oki sinyalnya stabil ya? Insya Allah. Baik. Mbak Oki, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh nih kenalan biar teman-teman juga kenal gitu Mbak sama Mbak Oki. Kenalan singkat aja nggak Tadi apa-apa. udah. Tinggal di mana, sibuknya apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Oki Oktaviani, biasa dipanggil Oki. Aku salah satu alumni dari D4 Kebidanan Sekolah Vokasi UGM. Saya tinggalnya di Cirebon, tapi sekarang lagi di Klaten. Kesibukan sekarang ini sedang lanjut profesi bidan di Poltekkes Surakarta, Solo. Sekarang lagi di semester berapa berarti Mbak Oki di Poltekkesnya? Semester 3, bentar lagi udah selesai. Tuh, Amin. Sibuk apa nih berarti kegiatan kuliah selama pandemi? sibuk PKL, masih PKL. Halo Mbak Oki. Kedengeran nggak? Halo, cek. Mbak Oki suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran? Sepertinya ada gangguan ini ya, Dan kedengeran nggak? sinyal ya. Bentar. Udah belum? Udah? Oke, lanjut. Ya, Oke. lanjut. Kesibukan kuliahnya apa sekarang selama pandemi ini?
Kan kemarin pandemi itu dimulai dari semester 2. Nah, sedangkan semester 2 dan 3 ini semuanya praktek. Jadi kita praktek kayak Oh, biasanya praktek aja. di mana nih? Rumah sakit atau puskesmas atau klinik? Kalau kalau di stase fisiologis itu prakteknya di BPM sama Mhm. puskesmas. Tapi kalau patologi itu di rumah sakit, idealnya di rumah sakit. Cuman karena pandemi ini, jadi agak susah nyari tempat praktek di rumah sakit. Nggak semuanya bisa menerima praktikan Oke. gitu. Nah, di sore hari ini kan kita mau ngomongin tentang bidan profesi ya, profesi bidan gitu. Nah, kalau boleh tahu nih dulu Mbak Oki sebelum memutuskan lanjut studi ke bidang profesi itu apa sih sebenarnya motivasi atau harapan kenapa kok milih studi bidang profesi kayak gitu? Motivasi. Jadi dulu kan kita belum ada jadwal UKOM tuh. Ya, Nah, sambil menunggu kejelasan jadwal UKOM, bingung mau lanjut kemana gitu kan. Mau kerja juga nggak ada STR. Tahu sendiri kan dulu. iya. Dan dengar-dengar dulu tuh kalau misal mau buka tempat praktek sendiri, ada aturan baru harus profesi. Nah, ya udah dari orang tua juga menyetujui akhirnya ke Terus profesi. harapan besok setelah selesai sekolah profesi bidan ini Mbak Oki pengen lebih ke klinisi seperti itu ya? Ya, bener. Oke. Karena aku lebih lebih minatnya ke Oh, lebih pelayanan. ke pelayan. Jadi aku ambil Ya, profesi. ini ngomong-ngomong tentang bidang profesi nih Mbak Oki, bisa dijelasin secara singkat gak sih Mbak? Hmm. Sebenarnya bidang profesi itu tuh tentang apa? Terus dia itu jurusannya tuh apa? Apa sih bedanya sarjana dengan profesi kayak gitu? Kalau profesi itu salah satu program lanjutan dari D4 Kebidanan atau S1 profesi atau S1 Kebidanan. Nah, jadi ya jelas beda dari level KKNI juga beda. Kan kalau profesi di atasnya D4 Hmm, sama S1 tuh jelas oke. beda. Tuh Oh, program boleh. lanjutan. Itu memang kalau bidang profesi itu setahu Mbak Oki memang dikhususkan untuk teman-teman bidan yang mau di klinisi atau semua bidan yang mau jadi dosen maupun klinisi memang wajib untuk melanjutkan di bidang profesi. Kalau berdasarkan aturan yang baru, Mhm. berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, itu hanya menjelaskan kalau misal pengen buka praktek mandiri harus profesi. Jadi lebih spesifiknya kalau misal pengen ke pelayanan, lebih minat ke pelayanan, lebih bagusnya harus profesi. Tapi kalau misal dia lebih minat ke akademisi kayak gitu, itu langsung aja juga nggak perlu harus Oh, profesi. Kayaknya nggak ada oh aturan iya. juga. Nih kalau boleh tahu untuk studi atau lama studi dari profesi atau bidang profesi itu tuh berapa lama sih? Nah, untuk tahunku kemarin itu lama studinya 3 semester atau 1,5 tahun. Kalau untuk yang Mhm. sekarang, kemarin sudah ada persamaan persepsi dari semua instansi yang mengadakan program studi profesi bidan itu disamaratakan jadi 1 tahun. 1 tahun Oh, jadi aja tapi sekarang. Mbak Oki ini masih jalan 1,5 tahun ya berarti? Oh, Masih ikut tetap aturan yang ikut lama. aturan yang lama. Ini kalau apa sih bedanya yang 3 semester sama yang 1 tahun? Itu tuh kurikulumnya sama atau beda? Terus apakah ada tetap terjun ke lapangan atau bagaimana? Kalau yang tahun ini yang 2 semester itu matrikulasinya hanya 1 bulan. Kalau aku Mhm. kemarin 1 semester, jadi
Dibayangin dari 6 bulan dijadiin 1 bulan SKS sistem kebut sebulan itu capeknya Lah, minta ampun. matrikulasi itu Apalagi mereka hmm, sekarang kan matrikulasi sendiri itu tuh bahas tentang apa sih Mbak Oki? kalau untuk tahun ini itu hampir sama kayak D4. Ada anatomi fisiologi, Mhm. PPG Don, terus apa ginekologi, onkologi, EBM, siapa lagi ya? Ada Kalau yang komplementer. askep-askep gitu tetap dibahas. Kalau aku dulu Mhm. askep-askep ya, tapi dibahasnya cuma sekilas pas mau Oh terjun iya. lapangan. Kalau dulu Mbak Oki berarti udah di kurikulum yang kayak yang sekarang untuk mata kuliahnya atau ada yang beda? Beda, kalau aku dulu lebih lebih banyak lagi mata kuliahnya. Karena sekarang matrikulasinya Mhm. 1 bulan, jadi ada beberapa mata kuliah yang kayak dibuang gitu loh. Yang dulu kan udah Mhm. dipelajarin di D4 Oh kayak iya, gitu. ini selanjutnya sebelum kita bahas kayak yang prosedur pendaftaran gitu, boleh diceritain nggak yang 1 tahun itu tuh ada yang praktek ke lapangan atau semuanya cuman kuliah perkuliahan ya di kampus aja kayak gitu? Kalau aku 1 semester Mhm. teori, dan teorinya itu ada prakteknya, sama kayak kita D4 dulu. Jadi dulu aku teori di kelas, habis itu nanti pas mau mendekati UAS itu ada praktek. Nah, prakteknya itu kita ada numpang di FKUMS buat praktek anatomi Oh, fisiologi itu. Kalau kita dulu kan bisa praktek di iya. FK UGM tuh, numpang di situ. Nah, kalau Poltekkes Surakarta, dia kerjasamanya sama Hmm, FKUMS di oke. Kalau Solo. untuk kan kalau D4 dulu kan ada praktek lapangan nih. Kalau profesi, apakah ada praktek lapangan juga dan berapa lama? Kalau profesi, dia prakteknya 2 semester. Kalau Mhm. tahun aku jadi satu semester Mhm. itu teori, 2 semester itu praktek. Kalau tahun ini 1 bulannya itu matrikulasi teori, selebihnya praktek Oh, itu semua. prakteknya di mana aja? Prakteknya kalau fisiologi di BPM Mhm. sama puskesmas, tapi kebanyakan di puskesmas. Nah, selebihnya untuk yang patologi itu Oh, di yang rumah sakit. patologi di rumah sakit ya. Eh, kan ini tadi kita udah ngomongin tentang kurikulum. Nah, sebelum kita kuliah kan harusnya ada seleksi sama kayak pendaftaran gitu kan. Nah, Mbak Oki Mm-mm. bisa cerita atau ngasih tahu Ya. ke teman-teman gimana sih prosedur, persyaratan untuk mendaftar bidang profesi khususnya di tempat kuliah Mbak Oki yang sekarang kayak gitu. Mau ngebahas yang tahunku apa Apa tahun ada yang bedanya? sekarang? Versi Corona. Boleh Beda deh biar banget. teman-teman tahu gitu. Ya. Aku dulu ya. Kalau tahunku dulu, tahun 2019 kemarin, itu persyaratannya ya nilai transkrip nilai, ijazah, kemudian akreditasi kampus, sama paspor berkas-berkasnya untuk lanjut ke ujian Mhm. tulis. Nah, ujian tulisnya itu ada tes kemampuan dasar profesi, tes kemampuan Mhm. dasar bidan Mhm. kayak UKOM gitu, sama TPA dan bahasa Inggris. Oke. Nah, setelah itu kan nunggu Mhm. pengumuman tuh, nunggu pengumuman dinyatakan lolos, nanti lanjut ada tes kesehatan. Nah, tes kesehatannya itu yang ngadain Poltekkes Surakartanya sendiri. Jadi kita tinggal ngikut Mhm. aja di situ. Nah, setelah itu menunggu pengumuman, di situ udah keterima apa enggak, udah selesai kayak gitu. Udah sih cuman tes tulis, tes kesehatan aja. Oh, kalau yang bedanya sama tahun ini apa ya? Nah, kalau tahun ini itu mereka upload portofolio. Itu isinya ada nilai Mhm. IPK, kemudian nilai skripsi,
akreditasi kampus sama piagam. Kalau Itu piagam tuh piagam SUNAT. apa tuh Mbak Oki? Kejuaraan kah atau kepanitiaan atau apa gitu? Oh, piagam ke piagam prestasi gitulah. Berarti bedanya itu di tahun ini wajib ada portofolio ya, yang membedakan. Ya, soalnya tahun ini nggak ada utul, nggak ada ujian tulis. Jadi mereka nyeleksinya Hmm, berdasarkan nilai. Kalau misal nilainya itu pas-pasan, jadi kalah saing gitu ya udah hmm, gugur. gitu. Sebenarnya kalau dari Poltekkes sendiri itu, kalau mau daftar ada berapa jalur sih? Jalur sih kalau gimana ya? Setauku jalurnya ya cuman itu aja. Jadi ada Mhm. dua kelas. Kelas CI sama kelas reguler. Kalau reguler tuh kayak Reguler. aku. Reguler tuh untuk yang tidak bekerja, nggak nyambi bekerja. Kalau untuk kelas CI, dia tuh khusus untuk alumni Oh Surakartanya gitu. sendiri. Nggak ada yang dari luar. Dan kebanyakan emang dia tuh menjabat jadi CI dan udah bekerja. Oke. Nah, untuk tadi kan ada portofolio tuh tentang IPK dan lain sebagainya. Ada standar minimal nggak sih, Kak? Kayak IPK-nya itu minimal berapa, terus untuk akreditasi prodi itu apa, seperti itu ada nggak? Setauku sih nggak ada, soalnya di panduan si Penmaru juga nggak ada batas minimalnya. Jadi mereka tuh kalau misal kita udah daftar tuh ya udah Oh, saingan nilai berarti aja, tetap kayak dikatrol nilai gitu ya antar pendaftar. ranking Hmm, gitu. Kayak ada rankingnya oke. gitu. Nah, ini biasanya yang ditanya sama teman-teman nih, kan udah keterima tuh kita sebagai Mm. apa mahasiswa baru. Ada kewajiban bayar tuh biayanya berapa sih Mbak Oki? Beda-beda. Jadi kalau untuk tahunku itu Itu satu 6,6. semester atau di awal? SPP-nya Oke, 6,6. 6,6. Satu Satu semester semester. 6,6. Tapi itu belum semuanya, belum perintilan-perintilan semuanya. Kalau seragam itu kita Aha. bayar sendiri. Tapi kalau kemarin aku beli seragamnya tuh yang aku butuhin aja. Karena cuman 1,5 tahun, kayak alma mater itu banyak, ada dua. Jadi aku buatnya cuman satu yang biasa dipakai. Jadi nggak semuanya Terus dibeli. kalau ada praktek gitu masih bayar-bayar lagi nggak sih Mbak Oki? Kayak praktek lapangan kayak gitu. Kalau misal nih, kalau fisiologis kan kita prakteknya di puskesmas, kebanyakan di puskesmas. Nah, itu tergantung di daerah situ kan ada kos-kosan apa enggak, dan kita disuruh tinggal di BPM apa enggak. Kalau misal kita tinggal di BPM, kita nanti bayar uang makan ke bidannya itu. Satu harinya 30.000. Satu harinya 30.000. Jadi 30.000 dikali berapa lama kita dinas di situ, di tempat bidannya Oke, itu. baik. Tapi kalau misal kita nggak disuruh uh, tinggal di BPM, kita nyari kos-kosan sendiri, ya udah nggak bayar, cuman bayar kos-kosan yang kita tempatin Oh, aja. berarti masih ada perintilan-perintilan kecil ya. Kalau yang untuk tahun ini masih di angka 6,6 ataukah naik? Nah, kalau untuk tahun ini, kata adik tingkat tuh ada dua jenis, ada reguler sama Mhm. non-reguler. Kalau reguler itu yang dari Poltekkes Surakatanya itu sendiri. Kalau dari luar atau non-reguler, itu bayarnya tuh 8,5 kali 2 semester plus 3 juta itu buat Mhm. matrikulasi. Kalau yang reguler itu sama kayak aku. Oke, Bayarnya tetap 3 kali ya, tiga kali. tetap 3 kali. Oke. Jadi nggak ngaruh dia mau 2 semester aja, tapi ya tetap bayar Oh tiga ya. kali. Tadi oke, terima kasih untuk yang biaya. Mungkin teman-teman yang penasaran udah kejawab nih seberapa besar sih biaya kuliah di bidang profesi, terutama di Poltekkes Surakarta ya Mbak Oki ya. Dan selanjutnya
Kalau kita Oke. udah keterima nih, kan tadi ada matrikulasi 1 bulan ya. Habis matrikulasi itu kita kuliah kelas biasa atau turun langsung ke lapangan ya? Turun langsung ke Itu lapangan. kan full sampai akhir ya, maksudnya sampai selesai masa studinya. Nah, untuk tugas akhirnya itu tuh bentuknya apa ya Mbak Oki? Kan kalau dulu D4 kan ada skripsi sama tugas akhir. Nah, kalau profesi itu apa ya? Kalau profesi itu nggak ada tugas akhir setauku. Cuman ada presentasi gitu. Jadi tiap stase idealnya nih ya, idealnya sebelum ada corona, itu kita ada presentasi tiap stase. Nah, satu stase itu kita biasanya 1 bulan. Jadi setiap 1 bulan itu kita presentasi di dinas kesehatan, di puskesmas jika dibutuhkan, sama di Itu kampus. presentasi Maksimal 3 kali presentasi presentasi. kasus atau presentasi kayak laporan apa laporan kerja di lapangan gitu. eh, Laporan kasus. Kalau di Dinkes itu sistemnya Hmm, kelompok, puskesmas juga kelompok, tapi kalau di kampus kalau di individu. kampus individu ya. Terus kalau untuk gelar akhirnya itu apa Mbak Oki? Gelar akhir dari profesi. Sama kayak panggil BDN ya? Oke. BDN. Nah, Mm. kalau dulu sepengetahuan Mbak Oki, itu setelah kita lulus profesi, apakah wajib ada kayak UKOM lagi atau kita ngikut ke STR-nya kita waktu S1 atau D4? Ya, kalau profesi harus hukum lagi. Soalnya kan itu beda beda level. Berarti harus. D4 itu STR-nya ya D4. Kalau misal profesi ya Berarti STR-nya nanti Mbak profesi. Oki UKOM lagi dong. Ya, nanti tahun Semangat depan. ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang biasa teman-teman nanya nih, apa sih bedanya perkuliahan waktu dulu diploma 4 atau diploma 3 atau S1 dengan perkuliahan di bidang profesi? Karena kan di teman-teman tuh ada yang berpikiran kalau oh bidang profesi itu tuh kayak tambahannya untuk D4 biar dia nambah teori lebih banyak. Kalau untuk S1 ya berarti dia Ya, selama setahun itu khusus di iya. lapangan kayak koas gitu. Nah, benernya tuh gimana sih? Ya, jadi kan pernah dengar tuh kalau misal kita lanjut profesi karena kita udah prakteknya udah banyak, jadi nanti harusnya kita prakteknya dikit gitu kan, lebih dibanyakin teori. Yang tanya enggak sama aja sih menurutku, sama aja kayak S1 apa Oh profesinya gitu. Kalau untuk S1. presentase kayak teori sama praktek itu kira-kira berapa persen berapa persen? Berapa persen ya? Teori kayaknya sepuluh Teorinya persen deh. 10. Selebihnya praktek Tapi itu semua. tidak membedakan dia lulusan S1 atau D4. Dia akan porsi belajarnya akan seperti itu. Enggak. Oke. Ya, kayak Nah, gitu. ini kan tadi kita udah. Tapi pembelajaran Oh sama gitu. kuliah Bedanya beda. apa Mbak Uki? Kalau yang aku apa ya? Kalau aku rasain tuh selama aku kuliah di sini lebih banyak presentasi. Jadi kita hampir setiap hari tuh presentasi terus. Teorinya tuh dikit banget. Jadi mungkin karena dulu kan udah pernah tuh dikasih teori D4, jadi kita tinggal ini aja Oh, mengulang belajar aja. mengulang aja ya. Nah, terus untuk prospek kerja atau output yang diharapkan pada lulusan-lulusan bidang profesi itu apa? Apakah dia emang diarahkan untuk ke klinisi atau bisa ke kayak dosen di lapangan kayak CI gitu? Kalau CI bisa sih, bisa untuk CI juga, bisa ke klinisi. Ya intinya, tapi kalau misal untuk dosen tetap Mhm. ya S2. Oke, tetap S2 ya. Nah, Betul. terus
Mm-mm. Kalau di Poltekkes sendiri itu tuh ada kayak beasiswa atau keringanan untuk pembiayaan selama perkuliahan gitu nggak sih? Kalau Poltekkes itu hampir mirip kayak sekolah SMA, sekolah-sekolah kayak gitu. Jadi beasiswanya itu kalau untuk profesi nggak Hmm, ada. Kalau misal dari SMA atau D3 dia mau lanjut D4 plus profesi itu baru ada. Dan itu cuman ada Gakin sama beasiswa oh berprestasi. berarti nggak ada banyak beasiswa Nah, gitu ya? ya kalau Gakin mereka tuh katanya SPP-nya dipotong Mhm. 50%. Kalau berprestasi dia hanya yang diambil tuh ranking 1, 2, 3 paralel, terus dikasih uang saku gitu, tapi nggak ada pemotongan Oh uang nggak ada SPP. pemotongan USP, oke. Nah Mbak Oki kalau boleh tahu atau boleh berbagi sama teman-teman nih, kesan pesan Mbak Oki selama kuliah di bidang profesi Poltekkes Surakarta tuh apa sih? Apa ya? Kalau aku lebih senangnya pas waktu turun lapangan, jadi karena nggak banyak yang lanjut profesi, jadi tuh mereka, terutama yang CI, mereka tuh lebih lebih apa ya? Lebih menghargai gitu loh. Wah, ini Mbak profesi, jadi tuh kita lebih dapat kepercayaan kalau misal kita turun lapangan kayak gitu, ngadepin pasien tuh bener-bener ini Mhm. dipercaya banget. Terus ada sedihnya? Oh Beda iya, sama dulu, beda banget. kalau sedihnya ada nggak? Atau nggak enaknya deh? Nggak enaknya apa ya? Ya hampir sama kayak dulu sih, ya capek ya iya. Kalau misal pasiennya banyak capek udah gitu aja. Selebihnya Oh ya, enak-enak mau aja. nambahin nih. Kan dulu kalau kita S1, D3 atau D4 kan setiap praktek dia ada target gitu. Kayak misal harus memberikan pelayanan ke ibu hamil sebanyak 4 orang. Nah, kalau di profesi sendiri ada jumlah-jumlah kayak gitu sama nulis askep apa enggak? Ada, jadi terbagi jadi dua. Ada laporan panjang sama laporan pendek. Kalau laporan pendek tuh targetnya ada banyak. Kayak misal nih, hamil itu harus 100, persalinan Mhm. harus 50, KB harus 50, nifas harus 100. Kalau nih aku tunjukin laporan pendeknya tuh kayak gini. Pendek sekali, kebalik. Segini. Jadi Oke. ini enggak perbalik. Jadi tuh di sini ada nama, ada subjektif, ada objektif, ada analisa sama planning, Oh, SWAP SOAP singkat tapi. gitu. Kalau mau laporan kalau laporan panjang itu kayak Hmm, TA. Satu pasien satu itu TA. yang Dan ini dipresentasikan nih bukan? aku tunjukin ya. Oh ya, yang dipresentasiin itu yang laporan Hmm, panjang. oke, boleh lihat? As, Ini 1 bulan. baik. Terima kasih, Mbak Oki. Ya Allah, itu selama 1 bulan. Tapi itu belum semuanya. Iya, 1 bulan. Satu stase tuh setebel itu. Oke, baik. Berarti laporan memang ini ya, memang wajib, tetap wajib bikin. Oh ya, Wajib. mungkin untuk sharingnya seperti itu. Mbak Oki mau nambahin, mungkin bisa menjelaskan kenapa kita sebagai salah satu atau sebagian besar alumni bidan itu harus lanjut di bidang profesi kayak gitu. Mungkin Mbak Oki bisa memberikan himbauan atau apalah seperti itu. Enggak sih, kalau pribadi aku sendiri, menurutku profesi bidan nggak belum belum wajib. Cuman balik balik lagi ke diri kita sendiri, minatnya kemana. Kalau misal emang minatnya ke pelayanan, lebih baiknya langsung
lanjut ke profesi karena takutnya nanti ada peraturan-peraturan baru lagi. Siap. Nah, Dan sekarang ntar dulu di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 pun mereka tuh hanya menjelaskan D3 sama profesi bidan. Jadi mau nggak mau kayaknya nanti bakal ada aturan baru lagi. sepertinya sih seperti itu. Nanti nanya sama Nina aja ya. Tadi ada Mbak Nina deh. Nah, itu tersangkanya sih. terus kalau kita mau lanjut bidang profesi itu sebenarnya udah buka tuh di mana aja sih? Nah, untuk sekarang udah banyak kok poltekkes lain yang buka, cuman untuk akreditasi yang bagusnya itu ada di UB, Unair. Tapi mereka hanya menerima D3, nggak menerima D4. Itu akreditasi A. Kalau misal akreditasi B itu ada di Surakarta sama Semarang. Sekarang Semarang udah B. Tapi yang lainnya yang Semarang itu masih bisa menerima D4. Kayaknya bisa, setahu bisa. Cuman agak mahal biayanya di situ. Ini biar teman-teman juga tahu. Berapa ya? Kemarin aku nanya-nanya untuk biaya pendaftaran itu 750. Kalau di sini itu 150. Terus untuk pengenalan prodi itu 1.250.000. Kalau di Surakarta sendiri nggak nyampe sejuta, berapa ya? 200 atau 180 gitu, aku lupa. Tapi kalau SPP-nya mereka 8,250. 8.250.000. Kalau di sini 8,5. Tapi sama-sama 1 tahun ya? Iya, 1 tahun. Di sana matrikulasinya ini sih agak murah. Berapa ya kemarin tuh? Oh, 1.750.000. Oke. Nanti ada biaya wisuda juga. Ya masih banyak perintilan-perintilan gitu. Aku nggak hafal. Tiap instansi tuh beda-beda. Oke, mungkin tapi itu informasinya bisa buat gambaran teman-teman sih yang mau ngelanjutin bidan bisa milih di mana. Nah, ini kan kita untuk perkenalannya udah lumayan lama. Ya, mungkin dari teman-teman yang mau nanya bisa langsung ke kolom komentar aja ya. Ini tadi sebenarnya udah banyak yang nanya nih Mbak Oki. Sembari nunggu buat teman-teman yang udah join, bisa ngisi form yang aku share. Tolong banget buat diisi ya teman-teman semua. Nah, ini ada pertanyaan dari siapa nih paling atas? Kok hilang? Udah banyak sebenarnya nanya. Kalau untuk IPK udah ada yang jawab tadi. Oh ya, tadi aku sempat baca ada yang nanya. Kalau dari D4 buat lanjut ke profesi, apakah ada beda lama studi dengan teman-teman yang dia lanjut dari D3, terus D4, terus profesi? Kalau di Poltekkes kan bisa semua ya? Masih bisa D3 ke D4, lanjut ke profesi, bisa nggak sih? Kalau sekarang banyak dari Poltekkes itu udah satu paket. Kalau misal dari D3 mau lanjut D4 itu udah satu paket sama profesi. Berarti dan itu lamanya 2,5 tahun kira-kira. Kalau yang non Poltekkes, Mbak Oki bisa nggak? Lamanya juga sama 2,5. Sama, samain semua. Kan mereka nanti dicampur jadi satu kelas. Tetap pembelajaran satu kelas ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Umi Khairuniswah. Apa bedanya praktek kerja ketika profesi dan diploma? Menurut Mbak Oki gimana nih yang udah ngejalanin praktek sebagai profesi dan juga sebagai diploma?
Menurutku sama aja, cuman beda laporan aja. Beda laporan sama ada presentasi-presentasi gitu. Praktek. Kalau untuk prakteknya Prakteknya sama. masih sama ya. Nah, ini dari Kak Hani Afifah. Apakah Kak Oki mau buka praktek mandiri? Insya Allah doakan. Amin, kita doain bareng-bareng ya. Doakan. Ada lagi dari Amin. kurikulum pendidikan profesi untuk lulusan D4 seperti apa ya? Lulusan D4. Mestinya untuk eh, kurikulumnya apakah ada beda kurikulum profesi yang dia dari lulusan D4 dan dia lulusan dari S1? Kalau S1 aku kurang tahu Hmm, kalau S1. tapi kurikulumnya belum tahu juga ya. Mungkin teman-teman Iya. bisa ngecek di webnya Poltekkes, di situ ada kurikulum gitu nggak sih? Kayaknya jarang ada upload-upload itu deh, kurikulum deh. Nah, ini dari Mbak Tri Haryani. Dalam hal matrikulasi, kira-kira yang dipelajari apa saja? Ya tadi, kalau untuk tahun ini ada anatomi fisiologi, kemudian ginekologi, EBM, PPG DON, manajemen, sama komple. Yang paling aku rasain bedanya dari D4 sama profesi sekarang itu lebih ke Oh, Kak. EBM-nya sih. EBM sama komplementer. EBM sama oke. EBM tuh dipakai buat Jadi nyusun kalau TA ya, Mbak Oki? kalau uh, lebih ke laporan. Jadi nanti di EBM itu kita bakal dikasih tahu cara menganalisis jurnal. Jadi nanti kan di tiap laporan panjang itu pasti ada jurnalnya tuh. Di bab 4 kan ada penata laksanaan. Nah, nanti kita nyisipin jurnal di situ. Nah, jurnalnya itu nggak semua diambil, jadi ada kualifikasinya berdasarkan indikator dari Poltekkes Oh, Surakarta itu berdasarkan sendiri. itu ya. Nah, ini Jadi metodenya apa, harus double blind kayak gitu-gitu. nah selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Putri Utami yang lagi jauh di sana. Ini nanya ini Mbak Uki, untuk biaya berapa ya kalau di total? Aduh, di total lupa. Pokoknya intinya SPP-nya itu 6,6 kali 3. Terus biaya pendaftarannya 150.000. Terus untuk seragamnya tuh beda-beda karena aku ngambil yang penting-penting aja, jadi jatuhnya tuh agak ringan, nggak mahal-mahal banget. Terus sama yang untuk praktek yang di BPM tuh, itu lumayan sih, lumayan mahal, 30.000 per harinya. Tapi ya emang kita makannya 3 kali sehari di situ. Jadi uang sakunya kita ya dibayarin ke Oh ya. bidannya itu. Nah, ini dari Mbak Fadilatul Karimah. Akreditasi mempengaruhi waktu ngelamar kerja nggak, Kak? Ini mungkin yang dimaksud akreditasi dari jurusan profesi bidan kali ya. Mungkin bisa dijawab. Ya mungkin. Kayak setauku lebih berpengaruh ke ini ya, ke CPNS nggak sih? Sama ya tergantung dia mau ngelamar kerja di mana. Tapi menurutku berpengaruh. Makanya yang di Poltekkes Semarang itu sebenarnya udah lama mereka buka profesi bidan. Cuman akreditasinya tuh masih C, jadi yang harusnya udah wisuda, mereka menunggu akreditasi sampai B dulu baru mereka wisuda. Jadi kan memang berpengaruh nggak sih untuk kedepannya gitu. Oke. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi. Kayak udah nggak ada yang nanya lagi. Mbak Oki tadi dap- Mbak Oki Udah. tadi dapet salam dari Yova. Jangan lupa istirahat.
Iya, makasih. Aku lagi istirahat terus ini 14 hari. 14 hari. Kenapa tuh? Ya kan aku dari Oh, baru Cirebon, datang. dari Cirebon ke sini. Kalau misal mau praktek di sini harus isolasi mandiri dulu 14 hari, baru dibolehin turun lapangan. Ini ada lagi Kak, pertanyaan dari soulmate Anda, Arina. Bangga. Aduh, scroll. Mana lagi? Kak Oki Aduh, teman mau sekamar. tanya, apakah ada perbedaan antara profesi lulusan S1 dan D4? Kayaknya tadi udah ditanyain ya. Enggak sama aja. Levelnya udah Levelnya sama. udah sama ya. Oke. Dan saya nggak ada yang membedakan ya D4 dan S1. Nggak ada, setahu nggak ada. Nah ini eh, Kak Oki, mungkin dari teman-teman nih masih ada yang ragu. Masih ada yang ragu nih, lanjut profesi nggak ya? Soalnya kan yang buka profesi masih dikit kan. Tadi dari UB dan UNER pun cuman bisa dari D3. Sedangkan kan di sini mungkin yang Mm-mm. dari D4 D4 yang mau klinisi itu kan masih bingung tuh mau lanjut profesi di mana. Nah, biar mantep mungkin Mbak Oki bisa memberikan kata-kata motivasi gitu. Ya ampun, aku bukan motivator. Ya intinya balik lagi kalau misal memang kedepannya pengen banget di pelayanan, dari niat dari kita sendiri sih, ya harus profesi, jangan nunda nanti-nanti, keburu males. Oke, itu kayaknya kunci deh. Jangan nanti-nanti keburu males, keburu nikah. Udah sih, nggak ada kata-kata motivasi, intinya udah jalanin aja Oke. kayak gitu. Mbak Oki, ada lagi nih yang nanya Lanjut. dari Marta. Halo Marta, ini ada pertanyaan Mbak Oki, adakah univ yang Halo, membuka profesi bidan yang bisa disambi kerja, jadi prakteknya di Vaskes tempat kita kerja. Nah, itu gimana Mbak Oki? tempat kita kerja. Sebenarnya setahu aku di Poltekkes Surakarta tuh ada kelas sendiri. Ada kelas IB namanya, IB Klaten. Nah itu mungkin emang udah kerjasama ya dari IB Klaten sama Poltekkesnya itu. Jadi pinter-pinternya kita nyari teman aja, barangkali teman yang lain itu pengen juga, jadi kita ngumpulin, terus kita bikin kelas kerjasama sama Poltekkesnya itu. Tapi kalau Itu tapi kalau bisa. tempat PKL atau kerja lapangan gitu kita bisa request nggak sih? Misal kayak aku kerja di RSI Klaten. Aku boleh nggak sih request di situ kayak gitu? Tergantung instansinya. Kalau di sini bisa kok. Yang kelas A itu Ada bisa. minimal ini nggak? Kayak misal aku mengusulkan untuk PKL di situ, ya aku harus membuat grup dengan minimal anggota yang telah ditetapkan kayak gitu. Atau sendiri juga bisa. Sendiri Hmm, juga bisa. lebih enak gitu ya. Oh ya, kalau selama pandemi ini, waktu kemarin kan aku sempat praktek lapangan 1,5 bulan sebelum corona. Itu masih apa ya, penempatannya berdasarkan dari instansi. Nah, setelah itu kan disuruh untuk Hmm. karantina tuh 14 hari. Akhirnya aku balik ke Oh. kampus. Balik ke kampus kok kayaknya bakal lama ya. Akhirnya aku pulang ke kampungku, ke Cirebon kan. Ke Cirebon. Soalnya semuanya juga pada Hmm. pulang semua. Pada pulang semua, terus akhirnya liburnya tuh diperpanjang. Setelah itu ada info lagi, kita harus apa praktek sendiri di area Oh, memang domisili. ada ini ya, ketentuan gitu Jadi selama pandemi. masih tetap praktek walaupun ada Hmm. COVID. Terus untuk APD-nya gitu seperti apa? Apakah ditanggung Nah, APD kita kita sendiri? enggak. Jadi APD itu kita sendiri dan Poltekkes Surakarta pun tidak ada perjanjian itu hitam di atas putih
pertanggungjawaban kalau misalnya kita ada kenapa-napa. Intinya mereka tuh nggak mau ada lulusan Astaga, COVID. oke, seperti itu. Tetap semangat ya Mbak Oki ya. Oke, lanjut. Ini dari pertanyaan dari Kak Nur 2546. Kak, sebenarnya kalau mau buka BPM atau PMB mesti D4 atau S1 kah? Lalu mulai diberlakukannya kapan? Ya, untuk peraturan yang sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 itu menjelaskan bahwa kalau misal mau buka BPM itu harus D4 plus profesi atau S1 plus profesi. Nah, itu mulai berlakunya nanti bulan Maret tahun 2026. Jadi setelah itu wajib profesi semua. Baik bidan senior maupun bidan yang baru lulus itu harus Berarti profesi. secara nggak langsung semua yang buka BPM, PMB maupun klinik dia pasti punya STR profesi, betul? Ya, betul. Makanya banyak CI, banyak ibu-ibu yang sekolah lagi buat profesi. Karena mereka kebanyakan pada punya praktek mandiri sendiri-sendiri Tapi kalau gitu. untuk saat ini masih diperbolehkan ya buka, tapi belum ada. Masih sampai 2026. Oke. Eh, ada yang mau ditanyakan lagi? Kita masih ada waktu sampai jam 5. Masih ada 9 menit lagi. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Kak Ineke. Kak, ada nggak yang profesi sambil kerja dan kira-kira memungkinkan? Mungkin teman-teman Mbak Oki ada yang nyambi kayak gitu. Temen aku ada satu kelas, dia udah PNS. Namanya Kak Mida, dia udah PNS. Dia ikut ini tugas belajar. Jadi dia dapat apa ya, beasiswa gitu ya dari instansi sananya untuk lanjut profesi. Itu kalau tubel, kalau udah PNS. Tapi kalau misal belum PNS ya kayak tadi yang si Ai tadi. Oke, seperti itu ya. Jadi mungkin ya kita ngelanjutin profesi, tapi kita ada kesibukan kerja, itu masih mungkin ya. Masih Nah, masih bisa. kalau boleh tahu nih, untuk jadwal perkuliahannya itu gimana sih? Apakah pakem dari jam 7 selesai jam 4 atau gimana? Khususnya untuk kelas-kelas karyawan kayak gitu. Oh, kalau kelas karyawan karena kita beda kelas ya, beda kampus juga. Jadi kalau untuk si Ai itu dia kuliahnya di Solo, kampus 1. Tapi kalau aku di kampus 3. Dibedain. Kalau sistem perkuliahannya mereka kayaknya nggak pakem deh. Nggak pakem dari pagi sampai sore, menyesuaikan jadwal kerja mereka. Tapi kalau misal aku, itu kan matrikulasinya 6 bulan tuh, jadi santai banget. Seminggu mungkin bisa dihitung cuma 3 kali perkuliahan. Dan itu nggak pagi sampai sore. Tapi kalau misal ada beberapa dosen dari luar yang nggak bisa ngisi, akhirnya ditumpuklah di akhir. Jadi tiap hari kita masuk dari pagi sampai malam, jadi ngebut Oh ya. gitu. Berarti yang karyawan lebih fleksibel untuk waktu kuliahnya ya. Uh-uh. Mm-mm. Kalau untuk yang sekarang hampir tiap hari, dari pagi sampai Tapi sore. daring. Ya, daring. Karena mereka 1 bulan, jadi Hmm. ngebut. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nanyain lagi, sama diingatkan kembali buat teman-teman yang belum ngisi daftar hadir bisa diklik ya, formnya sudah dikirim. Berarti ini Mbak Oki masih belum itu ya? Masih belum praktek lagi? Belum menunggu jadwal. Oke. Hmm. Oke Mbak Oki, apakah Mbak Oki masih mau menambahkan sepatah dua patah kata buat teman-teman sebelum kita tutup?
Apa ya? Nggak ada sih, udah itu balik lagi ke minat masing-masing. Karena emang belum ada kebijakan baru untuk wajib profesi, menurutku lebih ya udah dimanfaatin aja itu STRD Oke. 4-nya. Nggak usah terlalu berubah Oke, profesi. terima kasih Mbak Oki yang sudah meluangkan waktu mau sharing bareng kita. Semoga buat teman-teman yang mau lanjut profesi bisa lebih mantep. Buat Mbak Oki, semoga cepat selesai kuliahnya dan dilancarkan semuanya. Amin, amin. Nah, jangan lupa nih buat teman-teman yang masih kepo tentang profesi setelah lulus Sama tuh kerjanya apa sih? Bisa gabung ya besok untuk live IG selanjutnya bareng Mbak Hani di jam 7 malam. Oke, sekian dari saya dan Mbak Oki. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bye Mbak Oki. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Kak Zan.